Salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi di channel Sayur Bening di hari yang para eh, trader dan para retail investor nunggu malam ini ya. Kenaikan suku bunga lagi. Ya, jadi hari penting. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi buat umat Hindu dan para subscriber atau Cuan Army yang di Bali atau yang dimanapun umat Hindu yang merayakan Hari Raya Nyepi ya. Selamat Hari Raya Nyepi. Semoga berkah, terutama wilayah Bali lah ya. Semoga lebih maju lagi. Dengan banyak permasalahan belakangan ini yang turis bule-bule sakit banyak ya. Sebenarnya sedikit ini komen ya buat turis Bali yang katanya gubernurnya mau tarik itu visa on arrival. Saya rasa sih nggak usah. Intinya itu rakyat Bali yang harus tunjukkan kualitas SDM-nya dulu gitu. Terus disiplin, tunjukkan juga bahwasanya kita taat, misalnya dalam berkendara atau terus ya buat role yang lebih strict gitu, ya. Buat apalagi karena mereka harus ikut aturan negara kita, bukan seenak perut mereka gitu. Kan dimanapun ya butuh turis yang lebih berkelas juga sih. Misalnya kayak Jepang, lihatlah Singapura yang ketat dengan peraturan, orang turis datang tetap harus taat dengan hukumnya gitu. Jadi di situ juga ya karena masyarakat mereka di situ rakyatnya juga nunjukkan kedisiplinan hukum gitu. Nah, semoga kedepannya warga Bali juga gitu tunjukkan kualitas masyarakatnya juga biar turis luar juga respect gitu, hormat juga gitu. Ya. Itu aja masukan saya buat warga Bali gitu ya. Semua pasti ada inilah ya hal-hal yang pro dan kontra gitu. Anyway, hari ini kita bahas market. Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu market. Sekarang saya buat video market cap di 1.184,5 billion. Volume 66,8. Nah, volumenya nggak terlalu tinggi, 66,8 dengan market cap ini. Ya, biasanya mereka juga wait and see kayaknya sebagian gitu ya dengan event malam ini ya kan. Dominance 46,1 ya syukur udah agak turun. Semalam 46,5 kegenjet sekali itu altcoin gitu ya kan. Tapi udah agak-agak ini ya kan, agak mending. Kalau 46,1 ya nanti mungkin bisa lebih turun. Ini Bitcoin 28.282, ETH 1.808 dolar, BNB 337 ya kan. Ya agak-agak lumayan. XRP Army mana? Ya lumayan ya. Ngaceng dia ada tadi pagi sampai 25% ya. Ini sekarang di 21%, 22% gitu. Oke, mantap. Cardano juga agak disorong, ada 12%-an naiknya, ya kan? Ya, semoga nanti BTC dominance agak turun gitu, ya kan? Ya kita lihatlah malam ini semua pada lihat keputusannya gimana. Sebab malam ini bukan keputusan lagi sih yang di ini sebab proyeksinya ke depan, supervisinya, sisa ininya gimana, itu yang penting mau didengar gitu. Jadi kita tahu next langkah kita itu gimana dengan dia punya ini ya kan. Tapi ya semalam ini CPI daripada Australia Kanada lumayan turun gitu. Nah, itu satu sinyal juga gitu. Tapi ya sementara dia kalau lihat dari core-nya core CPI-nya yang month over month agak oke. Nggak terlalu inilah ya. Dia turun lumayan sih 0,5 dia. Expect-nya dari 0,8.
Juga dia punya core CPI yes over yes-nya previous bulan lalu 5.0 ya, 5%-an, terus forecast-nya 48, ternyata 47 agak turun gitu. Nah, yang agak buat dia ini plus gitu kan, itu dia punya CPI yes over yes-nya itu yang bulan lalu 5,9%, itu diperkirakan turun 5,4% gitu. Itu udah lumayan kan, ternyata lebih lagi 5,2% gitu ya. Nah, itu untuk Kanada. Makanya semalam saya pikir emas ya mungkin merahnya nggak merah tipis, ternyata merah tebal. Jadi kalau lihat kondisi gitu mungkin ini banyak lepas paus-paus dari Kanada, banyak itu paus di Vancouver itu yang main emas di situ ya. Mungkin mereka TP gitu. Makanya semalam emas juga lumayan terkoreksi sampai $34 per ounce gitu. Nah, jadi malam ini, hari ini kalau ini waktu market Eropa-nya ya yang masih tinggi sekali ini British ya, UK ya. Ini hari ini ada pengumuman CPI-nya juga, UK juga. Wah, ngeri dia punya ini. Dia punya CPI inflation-nya itu bulan kemarin masih 10,1, diharap turun, ini dia punya forecast 9,9% gitu. Wah, ngeri, dia punya inflasi belum mampu mereka tekan gitu untuk ini. Eropa masih ini sekali ekonomi mereka, makanya si presiden Central Bank Europe itu Christine Lagarde asik speak tiap hari, hampir tiap hari dia speak. Hari ini ada juga dia speak ini jam 4.45. Carut marut ekonomi, terus banyak demo lagi, cuma kurang di expose gitu ya, di expose di media, ditutupi gitu ya, padahal banyak sekali demo gitu. Nah, malam ini itu yang kita lihat ya kan, FOMC-nya jam 2 sampai jam 2.30 ya. Dia jam 2 dia FOMC Economic Projection, terus pengumuman dia punya interest rate, Fed interest rate decision. Nah, terus FOMC press conference. Nah, di situ tuh Mbak Jerome, itu yang ditunggu. Jadi besok pagi kalau saya bangun, yang saya cari itu dulu Mbak Jerome ngomong apa, itu apa yang mau di kedepannya, apa yang mereka ini gitu ya. Jadi ya kalau malam ini ya kita lihatlah, ada yang percaya dia pause malam ini gitu kan. Kalau saya lebih yakin dia kalau lihat dari pembicaraan dia, saya masih yakin dia akan naikkan 0,25 ya kan, 0,25. Nah, itu yang kita harus lihat dia sampaikan kemana tuh. Apakah, soalnya habis Maret ini, terus April mereka nggak ada pertemuan, Mei baru pertemuan gitu. Andai kata lihat dari tutur katanya di Mei misalnya hari ini dia naikkan 0,25 gitu kan. Nah, andai kata dilihat dia, itu yang penting, dia ngomong itu hawkish atau dovish gitu ya. Malam ini arahnya kemana? Kalau saya feeling dengan bank yang lagi panas, berita panas, saya rasa dia kelihatan sering begitu dia. Dia kalau lagi ada panas, dia agak ini dovish gitu. Tapi dovishnya nggak gimana juga, tapi ya lebih soft gitu. Nggak dia ini. Waktu kemarin sebelum bank itu ini, dia kan udah mulai street lagi, hawkish gitu ya kan. Pas awal tahun Januari dia rada dovish, disinflation bla bla bla, nggak tahu berubah arah langsung ya kan. Begitu apa, oh ini lihat kondisi gitu, kemungkinan kita harus lebih ke atas lagi naik. Waktu itu sempat 0,50 orang proyeksinya ya kan. Nah, begitu habis nggak lama kasus bank, nah langsung berubah lagi
pembahasan cara ngomongnya gitu. Jadi saya rasa malam ini andai kata dia interest rate naik 0,25 basis point, terus kalau dia dovish, ya saya yakin malam ini akan ya hijau gitu. Seberapa? Ya mungkin aja dicoba ke atas 29, 30. Bisa aja. Ya kita lihatlah apa nanti malam habis ya buat video ini agak diturun, misalnya agak diturun ke 27 something, kayak kemarin sempat 27 berapa 500 ya. Nah, terus pas nanti misalnya 0,25 basis point terus dia agak dovish, ya mungkin itu disorong balik ke 28.500 kira-kira mungkin begitu andai kata. Ya kita lihatlah, tapi andai kata malam ini tiba-tiba dia bilang pause, oh itu kenceng tebalnya, bisa langsung ke 30 kayaknya gitu. Disorong gitu ya, andai kata dia pause. Dan dovish. Tapi andai kata dia pause, dia agak rada hawkish, masih dia warning gitu, mungkin juga hijau tapi nggak terlalu tebal gitu kemungkinan. Nah, itu kira-kira proyeksi saya di situ. Cuma saya skenario pause saya belum yakin gitu. Justru saya ngerasa andai kata dia ini naikkan 0,25, dia naikkan, dia mau lihat itu bulan depan sampai pertemuan Mei gimana, ya kan? Nah, di situ baru antara Mei sama Jun kemungkinan di situ pause. Kalau lihat udah kondisi bank udah pada mulai ini akan terus masih ada bank akan collapse gitu. Ya, cuma kan ini makanya saya yakin dia naik 0,25, diam-diam dia QE, dia suntik dulu di situ, istilahnya nih gua kasih ini dulu, bertahan dulu kalian gitu. Jadi ininya tetap bisa dilakukan ya, kenaikan ininya. Karena gimana pun apapun dia ngomong, dia agak sedikit saya rasa secara psikologisnya saya lihat dia agak ngerasa Paul Volcker gitu juga, atau ngikut langkah Paul Volcker gitu ya. Jadi makanya saya masih yakin banyak yang proyeksikan dia akan pause, tapi saya lebih yakin ikut forecast ini 0,25% dinaikkan gitu. Tapi anyway, walaupun apa namanya kita yang analisa, yang pastinya ya lihat tengah malam nanti, pagi, udah masuk Kamis pagi lah ya, udah subuh lah di Indonesia gitu ya, dia ininya kenaikan suku bunga sama press conference-nya gitu ya. Jadi yang mau dilihat itu economic projection-nya, terus nanti habis kenaikan suku bunga, nah konferensinya apa yang dia bahas, apa yang disampaikan, itu yang penting, itu yang nanti coba dianalisa, dikaji, biar kita tahu ke depannya kita mau gimana gitu. Tapi buat saya market masih rada positif gitu. Saya yakin masih positif karena lain hal gitu juga ada pembahasan apakah ini bisa jadi BTC jadi hedge untuk inflasi. Beragam lah narasi yang dibangun, yang dibahas juga ya kan. Paling nggak tren masih rada positif gitu. Ya kan, mereka imbangi gold gitu. Ya kan, yang udah jelas gold udah terbukti dari zaman bahula gitu. Ya, dari dulu-dulunya setiap kali krisis ada emas tetap sebagai hedge untuk inflasinya gitu ya. Jadi kita lihatlah malam ini gimana. Terus ya sedikit jawab buat Bitcoin Maxi, ada yang bilang altcoin tetap akan hancur ini itu ya, kita senyumin aja lah. Coba lebih ikut teknologi lah ya. Teknologi blockchain ini udah nggak bisa ditolak ya kan. BTC mungkin cuma dipakai sebagai aset ya, bukan saya nggak suka BTC, ada BTC juga, cuma buat orang-orang baru saat ini mereka BTC itu udah agak terlambat untuk cuannya. Tapi kalau di altcoin itu masih sangat mungkin banyak hasilnya gitu. Dan
altcoin itu ya seperti si inilah. Kalau Anda ikutin seorang bosnya BlackRock, Larry Fink ya, dia sendiri sudah ngomong ke depannya itu perusahaan-perusahaan sahamnya juga akan di tokenize. Tokenize berarti token itu ya kategori altcoin gitu, yang sintetis. Belum lagi nanti altcoin yang untuk metaverse, belum lagi AI yang akan ini terus. AI ini proyek masa depan. Jadi cukup kita senyumin buat yang bilang altcoin akan hancur Bitcoin. Bukan begitu. Kita boleh apapun, tapi jangan ekstrim, jangan jadi inilah. Apapun, apa yang kita suka tuh janganlah jadi fanatik gitu. Nggak bagus, ya kan? Semua itu ada ininya. Apalagi untuk kemajuan teknologi, gitu ya. Itu yang saya beri masukan. Buat yang hold altcoin, kalau ada lihat komen-komen yang buat down kalian, tenang aja. Kalian lihat future gitu, ya. Karena itulah future, ya. Bukan saya ngomong, tapi bos nomor 1 hedge fund terbesar BlackRock yang punya aset 11 triliun yang sudah menyatakan ke depannya itu saham-saham dari perusahaan itu akan ditokenize gitu ya, bukan di Bitcoin kan, tapi ditokenize gitu, yang berarti sintetis ya altcoin, token sintetis ya kategoris altcoin gitu. Oke. Itu aja masukan saya di video hari ini. Mari kita lihat event malam ini. Semoga positif dan altcoin bisa lebih terbang. Saya sangat berharap supaya masuk bulan puasa nanti dapat rezeki TP, biar nanti ada lebaran juga lebih semangat kalian, ya kan. Ya, kita doa sama-sama. Apapun agama kita doa bareng-bareng biar dibukakan, dilapangkan jalan rezeki, pintu rezeki kita semua. Oke? Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.